Gini, saya kasih tahu. Ini yang dikatakan Bible ya. Kamu sudah dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, barang siapa yang sudah dibayar, maka dirinya itu bukan punya dia lagi. Makanya kami ini setelah kami dibayar, ditebus, tubuh kami bukan punya kami lagi, tapi punya Yesus. Nah, ketika kami milik Yesus, maka kami melakukan apa yang Yesus inginkan. Gitu Bang. Sama Bang. Sama ketika perempuan bukan milik Anda, ya kan? Dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi ketika dia milikmu, maka dia harus hidup sesuai dengan aturanmu, karena dia sudah menjadi milikmu, sudah menjadi istrimu, kan gitu. Waktu dia belum istrimu, dia bebas mau jalan sama teman-temannya. Saya mau hangout dulu coy, saya mau ke diskotik dulu, nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah menjadi istrimu, milikmu, maka dia hidup sesuai dengan apa yang kamu pegang kuasa sekarang. Kita pegang perintah. Nah, seperti itu juga kekristenan Bang. Ketika kita masih berdosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita sudah dibayar oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Iya. Makanya saya kalau sampai saat sekarang, walaupun abang jelasin begitu, masih logikanya masih belum nyampe sih ke otak saya Bang. Kurang nggak paham Bang. Makanya gini Bang, di Islam itu jelas Bang, dosa kita ya dosa kita yang menanggung Bang. Bukan tadi Yahudi yang nanggung. Enggak. Makanya ini Yahudi yang nanggung. Makanya itu saya baru dengar itu Bang. Iya, karena itulah abang masih Islam. Ada sih, seandainya abang belajar agama Islam dalam satu malam saja Bang, ya pasti abang nanti meninggalkan agama Islam. Nih, ini banyak hadis-hadisnya nih. Saya tunjukin lagi Bang. Nih, bukan cuma satu dua. Nih, saya tunjukin lagi nih. Nih, saya baca nih Bang ya. Nih, ini hadisnya nih Bang. Nih, ya ini sumbernya nih hadits.com. Ya, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu Allah berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, saya bacakan hadisnya nih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung, dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jadi dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Kau yang berbuat dosa, ya. Orang Yahudi yang menanggungnya. Iya. Benci amat sama Wahyudi Bang. Apa salah Wahyudi Bang? Heran saya. Makanya itu, Bang, ya, ketika jujur, kita kalau hadis yang abang sampaikan itu, jujur aku baru dengar dan baru lihat gitu. Iya, sudah seperti saya bilang Bang, tahun umur aku, nah gitu. Baru saya lihat dan baru saya baca tuh dari Bang Edi sendiri. Betul. Gitu. Karena makanya saya bilang gini Bang, kita diajarin di Islam Bang, nih ya, kita diajarin dari lahir sampai saya sekarang ini, diajarin itu ya dosa kita yang menanggung. Nggak ada cerita itu kita berbuat, kita yang menanggung gitu. Ya, kalau mau bertobat, boleh gitu loh. Ya, jadi gini, ketika Anda menonton channel saya satu kali, memang seperti itu Bang. Memang Anda kaget, marah, ya berkecamuk perasaan Anda. Tapi nanti kedua kalinya abang penasaran. Abang nanti penasaran, cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin orang. Karena nanti pasti cari tahu Bang. Karena zaman sekarang kan udah zaman internet Bang. Zaman dulu harus ke perpustakaan nyari literatur. Sekarang tinggal klik aja Google, ya kan? Nah, makanya Bang, sekali Anda menonton saya, Anda nanti akan marah, denial, mengingkari. Kedua kali Anda cari tahu, ketiga kali Anda mengiyakan, keempat kali Anda tidak percaya lagi agama Islam. Itu harapannya Bang ya.
Ya. Mungkin cukup lah bang. Silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sih yang ingin saya tanyakan tentang Yesus. Apa itu bang? Gitu. Apa itu? Masalah Tritunggalnya, gitu. Sebenarnya gini bang, saya masalah apa itu? Gimana? Gini, banyak orang Masalah, berdebat soal konsep. Silakan lanjut. Apa itu? Apalagi masalah apa lagi? Ya makanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan masalah Yesus bang sebenarnya. Macam-macam. Ya masalah gini bang, intinya begini. Masalah, halo bang? Ya. Agak-agak macam gini. Gimana, bang? Intinya begini bang, pertama kalau Anda menjadi seorang muslim, maka yang berdaulat di hidupmu, di hatimu itu adalah Allah dan Muhammad, betul? Betul. Kalau Anda jadi Kristen, yang berdaulat di hatimu itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, makanya begini bang. Tapi itu satu kesatuan. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bisa dibedakan tetapi satu. Sama seperti begini bang, sama seperti begini. Bang Sandi dengan fotonya Bang Sandi. Fotonya Bang Sandi itu Sandi nggak? Jawabannya ya, iya ya bukan. Iya dan bukan, betul nggak? Iya, betul. Iya. Iya, karena itu adalah cerminan dari dirimu, karena itu adalah gambar dari dirimu, bukan karena apa? Karena kalau foto itu disobek-sobek pun, dibakar pun, buktinya Anda tidak terbakar. Gitu loh. Iya dalam pengertian apa, bukan dalam pengertian apa gitu. Nah sama seperti Yesus bang. Yesus itu adalah gambar daripada dia yang tidak kelihatan. Makanya apa kata Yesus? Barang siapa yang melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu gambar daripada Bapa yang tak terlihat. Seperti itu. Pengejawantahannya bang, pengejawantahannya. Jadi bagaimana sih Bapa di surga yang dikatakan oleh Bible tak terhampiri, terang yang tak terhampiri. Kemudian dikatakan lagi langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan baginya? Ya kan? Yang begitu besar mengatasi segala jagat raya. Bagaimana? Bagaimana kita mengenal dia? Yang begitu ini dijewantahkan itu dengan perantaraan anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian terus dia kawin punya istri, bukan gitu bang. Jangan dipikir anak itu langsung oh berarti dia ada istrinya, bukan gitu. Contoh bang, kasih contoh. Misalnya, contoh misalnya saya paham bang. kalau itu. Iya, aku anak Indonesia, langsung orang, mohon maaf nih, gorila nanya, bro, siapa istrinya Indonesia? Nah itu gorila bang, gitu. Nah Yesus sebagai anak itu bukan berarti Bapak di surga itu punya istri, enggak, gitu loh. Nah, gini, yang pertanyakan ini bukan yang itunya, konsep itunya pak. Bapak, gimana? Bapak Tuhan, betul? Yesus, Tuhan, anak Tuhan, iya, gitu, ya kan? Iya. Ya konsep Tritunggal itu yang menurut aku itu enggak bingung. aneh, itu kan ada dalam agama gini, Islam. Bang. Contoh gini, kalau Islam jelas bang. Bukan. Aku yang seperti itu ada dalam agama Islam bang. Enggak, yang barusan abang bilang itu ada dalam agama Islam. Masalahnya kita ini pakai terjebak dari bahasa Indonesia. Bahasa kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Bahasa Arabnya itu Rob. Nah, kalau Rob bang banyak pengertian bang. Iya, tapi kan Rob juga. Coba kata Rob itu apa dalam Al-Quran? Arti terjemahannya? Nggak gini bang. Kalau kita itulah kembali lagi kata bang, terjebak dari bahasa Indonesia bang. Iya, makanya saya bilang gini bang. Di dalam agama Islam Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Betul. Kenapa Anda nggak bingung? Bang, sedangkan dalam agama Kristen bang. Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Anda langsung mendadak bingung. Gimana?
Enggak. Dalam agama Islam Tadi itu kan ada kayak begitu. Enggak, soalnya kan abang menyenggol rob bang. Karena rob itu penafsirannya itu kadang ada yang berbeda-beda bang. Nggak bisa disapu rata sama. Oke, gitu. Sekarang begini bang, kata Tuhan itu di situ apa sih bahasa aslinya? Kurios. Yesus itu kurios, Bapak itu juga kurios. Nah kurios itu bang, bahasa Indonesianya itu memang susah, bahasa Indonesianya nggak ada sebenarnya. Bahasa Indonesia dari kurios tuh nggak ada. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Lord. Nah, Lord itu Tuan atau Tuhan sama aja itu. Nah, orang Indonesia Tuan sama Tuhan nggak sama. Gitu loh. Nah, kalau bahasa Jawa ada bang. Bahasa Jawa itu Gusti. Gusti. Makanya orang Jawa ketika dia memanggil yang di langit sana Gusti. Tapi yang duduk di singgasana raja itu Gusti juga. Jadi orang Jawa itu nggak pusing. Gusti ini telah meninggal dunia. Nggak pusing dia. Bahasa Inggris juga begitu. Lord Charles meninggal. Nggak pusing dia. Tapi kalau bahasa Indonesia, Tuhan Yesus meninggal, dia pusing dia. Masa Tuhan meninggal? Gitu. Karena kata Tuhan itu sudah dikunci hanya kepada sosok tertentu. Padahal sebenarnya kata Tuhan itu artinya itu Tuhan itu. Tuhan itu ya Tuhan itu sebenarnya. Tahu, saya tidak tahu, sama itu sebenarnya. Tuhan sama Tuhan itu sama juga sebenarnya. Cuman orang Indonesia beda-bedain. Kalau di Islam bang, Rob itu kan bang, bukan untuk penyembahan aja bang. Iya, sama seperti kata bukan Rob. Tuhan aja bang. Iya, di Arab pun begitu. Rob itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah, bisa. Makanya kalau ada Rob meninggal nggak masalah dalam bahasa Arab. Tapi Rob yang Allah tidak meninggal. Tapi yang Rob yang Muhammad meninggal. Nah begitu juga dalam kekristenan. Kata Tuhan itu kalau ditujukan kepada Bapa tidak meninggal. Kalau Tuhan yang dimaksud di situ Bapa di sorga, Bapa di sorga itu nggak pernah meninggal. Yang meninggal itu anak yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Tuhan yang ditujukan kepada Yesus meninggal tetapi bangkit. Nah bedanya gini, roh kami, bangkit, roh kalian masih ada dalam kuburan. Bentar bang. Gitu. Berarti analoginya begini ya bang ya. Begini ya, yang mengenai Tritunggal tadi ya. Berarti Yesus diturunkan ke bumi adalah Tuhan berbentuk manusia. Ya. Di langit ada juga Bapa. Ya. Berarti ada dua dong. 3 sama Roh Kudus. Yang dilahirkan Maria gitu. 3 sama Roh Kudus, 1 belum ada Roh Kudus. Sama Roh Kudus saya. Iya. Sama Roh Dan Kudus. kalian ada 2. Jadi gimana itu? Dan kalian ada 2. Kok ada 2? Iya, Allah dan Muhammad. Enggak bang. Nah, gimana? Konsep kita enggak gitu bang. Muhammad ya sudah, sekarang gini. Sekarang segini. Gimana? Bagaimana caranya Anda mengikuti Allah tanpa ngikutin Muhammad? Bisa nggak? Muhammad itu yang diutuskan Allah. Enggak, segini bang. Kita ini terjebak. Gini loh bang. Gini, dengerin bang. Ya, biar abang paham. Gimana? Mentuhankan itu artinya membuat diri kamu takluk kepada Dia. Itu maksudnya mentuhankan. Contoh gini. Al-Quran berkata tentang adanya orang-orang yang mentuhankan hawa nafsu. Tahu nggak bang? Ya. Artinya orang-orang tersebut menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Benar, ya. Nah, ada juga orang-orang yang mentuhankan iblis, mentuhankan setan, betul? Betul. Mereka menghambakan dirinya kepada setan, menaklukkan dirinya kepada setan. Mereka melakukan keinginan-keinginan setan itu. Nah, mentuhankan Allah artinya menaklukkan diri kepada Allah, betul? Ya. Mengikuti Dia. Nah sekarang gimana caranya Anda mau menaklukkan diri kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Ya, gini bang. Nggak bisa bang. Kan saya bilang bang. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah panutan bang. Iya, contoh saya ngerti bang. Anda harus jadikan dia sebagai rohku juga. Contoh gini, saya sama orang tua saya bang. Betul kan? Saya apa yang diperintahkan orang tua saya, kalau saya berbakti kepada orang tua, saya akan menuruti bang. Selagi itu benar.
Nah, artinya Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Buktinya ketika orang tua menyuruh Anda bunuh diri, Anda nggak mau. Ya benar, betul. Iya, itu artinya Anda nggak menaklukkan diri kepada orang tua. Coba orang tua Anda bilang, Sandi, ceraikan istrimu. Anda laksanakan nggak? Ya, Enggak kan? enggak lah bang. Iya, karena Anda memang sebenarnya Anda tidak menuhankan orang tua. Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Nah, sekarang Ya, saya tanya, analoginya, Bang. kalau Allah yang memerintahkan, boleh nggak dibantah? Nggak boleh bang. Nggak boleh. Kalau Allah memerintahkan terjun dari jurang, laksanakan nggak? Ya, kalau itu disuruh ya gimana bang? Iya. Kalau Allah yang nyuruh, Mantap. Anda harus laksanakan. Itu tanda Gini, bahwa Bang. Anda itu melakukan submission. Anda melakukan ketaklukan kepada Dia. Ya makanya saya bilang bang, kalau Nabi Muhammad yang abang bilang sama kayak Sama. Kalau Islam Muhammad juga, memerintah nggak boleh dibantah Muslim, bang, Bang. Nabi Muhammad itu menurut bang nggak ada yang meleset bang. Oke, sekarang aku tanya sama Abang. Kalau Muhammad Ya. menyuruh menceraikan istri Abang Ya. laksanakan nggak? Itu kan analogi abang, kan kenyataannya kan enggak bang. Barusan ayat yang kita bahas tentang apa, Bang? Barusan Ya. ayat yang kita bahas tentang apa? Betul. Tapi yang di situ makanya saya bilang bang, ayat yang kita bacakan itu kan Bang, ada asbabul nuzulnya. Zaid Mungkin- punya istri, betul? Ya istrinya zolim gimana bang? Contohnya Zolim Fir'aun dari bang. mana? Bukan zolim, Bang. Zaid itu punya istri. Istrinya Zaid itu akhirnya diceraikan oleh Zaid dan jadi istrinya Muhammad. Paham? Sekarang saya tanya, Bang. Ya. Misalnya Muhammad merintahkan kepada Abang, ceraikan istrimu Sandi supaya istrimu menjadi istriku. Abang laksanakan nggak? Ya. Diam kan? Tergantung lah, bang. Nggak, kalau abang Diam, lari diam. konteks ke situ kan susah bang. Ini kan aku ceritanya kan berbeda nih bang. Aku kan ceritanya masalah Tritunggal nih bang. Dan abang Gini loh, ke situ Bang. dulu. Gini, Tritunggal itu sederhana. Gini, Bang ya. Bapak di sorga itu tidak terlampaui oleh akal dan pikiran kita. Dikatakan dalam Bible, tidak seorang pun mengenal, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapak di sorga itu menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya, bahwa dirinya itu ada, ya kan, bahwa dirinya itu mengasihi manusia, bahwa dirinya itu ingin menyelamatkan manusia, bahwa dirinya itu ingin memerintah di muka bumi ini menjadi raja, itu dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi daging, namanya Yesus. Nah makanya Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di sorga. Makanya kalau ikut Yesus sebenarnya sama dengan ikut Bapa di sorga. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia diskusi antara Edis TV dan pria muslim yang baru saja kita tonton tadi videonya. Saya berharap agar setiap video-video yang saya upload agar boleh memberkati kita semua dan bahkan menambah wawasan kita bersama. Dalam diskusi itu saudara, bagaimana Edis TV menceritakan yaitu hadis yang dibacakannya kepada pria muslim. Bagaimana dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani yang akan menanggung dosa daripada orang-orang dari saudara kita seberang katanya. Dan seorang pria muslim ini tidak mengakui akan hal itu, bahkan dia kaget setelah mendengar hal itu karena menurut pemikirannya bahwa dosa itu adalah kita sendiri yang menanggung. Saudara-saudara, kita dalam kekristenan diajarkan bahwa dosa kita yang menanggung, dan saya sangat setuju dengan pendapat dari seorang pria muslim itu. Bahkan bukan orang tua kita yang menanggung dosa kita, tapi kita sendiri, ya. Dan saudara, kita bersyukur bahwa ada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang telah jadi manusia yang sempurna. Dia menebus dosa kita agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kita layak bersyukur akan hal itu karena yang namanya kita semua manusia ini kan berdosa. Jadi kalau orang berdosa ini ya tentunya pasti akan dihukum. Haruslah ada penebus agar dosa kita itu ya dilunasi ataupun dosa kita itu dicabut. Untuk itulah Yesus telah membayarnya lunas dengan darahnya. Dia membayarnya bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri, yaitu darah yang mahal. Agar kita tidak lagi
berhutang kepada dosa dan menjadi hamba dosa, tetapi agar kita yang telah dibayar lunas dengan darah Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Untuk itulah saya mengingatkan kita, orang-orang Kristen khususnya yang sudah dibayar lunas, jangan lagi jatuh di dalam dosa dan jangan pernah lagi menjadi hamba dosa itu, seperti mengikuti hawa nafsu, suka bertengkar, suka melakukan hal yang tidak baik, seperti mencuri, seperti berzina, dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita tinggalkan. Dulu mungkin kita melakukannya, karena itu waktu itu kita masih diperhamba oleh namanya dosa. Tapi sekarang kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi kita adalah milik Yesus, karena Dia telah membayar kita lunas dengan darahnya yang mahal. Untuk itulah kita harus menghambakan diri kepada Yesus. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Apa yang disampaikan Yesus yang harus kita hargai dan kita lakukan. Kalau Yesus katakan, ya kasihilah saudaramu, maka kita harus melakukannya. Kasihilah sesamamu, maka kita wajib melakukannya. Bahkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan hormatilah orang tuamu. Banyak lagi perintah-perintah yang disampaikan oleh Yesus wajib kita lakukan. Agar apa? Agar saudara dan saya beroleh hidup, dan agar saudara dan saya tidak tersesat. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan sekaligus menambah wawasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.